ada seorang anak yang dia sebagai pembuli di sekolahan. Assalamualaikum. Kali ini saya mau melanjutkan untuk sharing tentang dunia anak-anak. Ya, karena beberapa hari ini ya saya sering menghandle masalah anak-anak. Ya, ada seorang anak yang dibilang apa? Dia sebagai pembuli di sekolahan. Namun pada kenyataannya ya, dia itu tidak hendak membuli. Dia itu mau punya teman banyak, ya. Nah, ternyata si anak ini justru lebih sering diolok-olok, ya, diejek. Kemudian ada yang memberi label, ya, ada yang memberi label. Kamu jangan main sama dia. Dia itu begini, dia begitu, gitu. Dan ketika dia diolok-olok, diejek gitu kan, si anak ini merecall suatu kejadian di masa lalu ketika anak ini melihat ya ibunya itu ya dibully sama teman-temannya, ya. Dia dibully karena dia mungkin ada hal yang tidak sependapat, kemudian ibu itu ditunjuk-tunjuk, disalah-salahin sama sekelompok orang, ya, sekelompok ibu-ibu yang lain, sampai si ibu ini menangis. Dan di situ si anak melihat. Dan sejak saat itu dia tidak mau diperlakukan seperti ibunya. Jadi kalau ada yang menghina dia, kemudian dia diolok-olok, diejek gitu, dia akan melawan. Ya, dia akan melawan. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang di luar bayangan kita sebagai orang tua, ya. Mungkin orang tua hanya melihat di permukaan, wah anak ini nakal, anak ini emosional, anak ini nggak bisa tenang. Padahal selalu ada alasan di balik semua itu, ya, dari pengalaman masa lalu dia yang sudah terekam, ya, jadi frame dalam dirinya, dan itu mempengaruhi perilakunya. Sejak menggeluti masalah ini sebagai praktisi kesehatan mental, jika melihat suatu hal yang mungkin kurang pas, jujur saya tidak bisa lagi menilai dari sampulnya, dari permukaannya. Saya perlu masuk dulu lebih dalam, mengetahui lebih utuh, baru saya bisa bantu. Bagaimana caranya? Untuk meluruskan persepsinya, keyakinannya, hingga merubah ya perilakunya, ya. Karena ketika pola pikir berubah, maka perilaku pun berubah. Oke, salam sehat, salam bahagia. Saya Coach Dewi Rohmah.